وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita hari ini berbicara tentang khianat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan engkau mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apabila kita menilik asbabun nuzul, ternyata surah Al-Anfal ayat 27 turun disebabkan kisah Abu Lubabah. Siapa Abu Lubabah? Abu Lubabah seorang tokoh pemimpin kaum Aus di kota Yasrib, pemimpin yang sangat perkasa dalam peperangan, sehingga di bawah pimpinan Abu Lubabah kaum Aus mampu menaklukkan atau memenangi peperangan dengan kaum-kaum yang ada di kota Yasrib, sehingga kaum Aus sangat berkuasa di kota Yasrib. Suatu hari Abu Lubabah melihat orang dalam kondisi ramai di rumah As'ad, baik laki-laki maupun perempuan. Maka secara diam-diam Abu Lubabah pergi ke rumah As'ad. Ternyata ada utusan Nabi Muhammad SAW bernama Mus'ab bin Umair yang datang ke rumah As'ad untuk mendakwahkan agama tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka ketika mendengar dakwah Mus'ab, Abu Lubabah langsung memeluk agama Islam dan mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang budiman, ketika masuk Islam, Abu Lubabah adalah seorang pimpinan yang sangat gagah dan perkasa. Dalam perang Badar, Abu Lubabah sengaja tidak diikutkan oleh Rasulullah karena Abu Lubabah diberi tugas khusus oleh Rasulullah untuk menjaga kota Yasrib dari serangan-serangan musuh yang datang secara tiba-tiba ke kota Yasrib. Akhirnya Abu Lubabah menikah dengan seorang janda yang bernama Khansa ibnu Khadam. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Islam sudah begitu jaya di kota Madinah, timbullah keinginan Rasulullah untuk membasmi orang-orang munafik, orang-orang yang berkhianat di kota Madinah. Tentu orang yang berkhianat di kota Madinah diantaranya kaum Aus yang tentunya pimpinannya Abu Lubabah. Maka Abu Lubabah diperintahkan Rasulullah berdakwah terhadap kaum Aus agar mereka terhindar dari berbuat khianat. Namun apa yang terjadi? Abu Lubabah malah terjerumus kepada perangkapnya. Dia berdakwah menyampaikan ajaran Islam tidak persis seperti yang dibawa Rasulullah, sehingga dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Turunlah ayat tadi, hai orang-orang beriman, jangan engkau khianati Allah dan Rasulnya, dan khianati amanah-amanah di antara kamu. Kaum muslimin yang budiman, setelah Abu Lubabah menyadari bahwa yang pengkhianat itu termasuk dirinya, maka Abu Lubabah ingin menembus dosa khianat. Dia mengikatkan badannya pada satu tonggak masjid dengan harapan dia akan dapat taubat. Waktu sholat istrinya membuka,
sampai peristiwa itu sampai kepada Rasulullah. Sehingga turun ayat kedua firman Allah dalam surat At-Taubah pada ayat yang 102. Wa akharuna tarafu bizunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Rasul menyampaikan kepada Abu Lubabah, kalau engkau bertaubat dari dosa khianat yang telah engkau perbuat, engkau menukar dengan amal soleh, maka taubatmu diterima Allah. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lalu apa itu khianat? Khianat dari kata khona yakunu khianatan. Artinya melawan kata amanah. Kalau amanah menyempurnakan, khianat adalah berbuat curang. Orang yang senantiasa berbuat curang, mengurangi kewajibannya, mengurangi hak-hak orang lain, maka dia dikatakan khianat. Oleh sebab itu, khianat dikategorikan dosa besar yang kalau kita tidak bertaubat menukar perbuatan itu, maka kita akan mengandung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman. Lalu apa akibatnya kalau kita berkhianat? Pertama, sang pengkhianat itu dicap Allah selaku orang-orang munafik. Bukankah ketika mengkisahkan orang munafik, Rasulullah bersabda, ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa iza hadasa kazzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Orang berdusta termasuk orang-orang yang khianat. Yang kedua, iza ahada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia memungkiri, tidak menepati janji. Dan yang ketiga, wa iza tuminal khan. Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Inilah yang pertama, sang pengkhianat dicap Allah selaku orang munafik. Satu saja tanda munafik, maka kita sudah dicap selaku orang munafik. Yang kedua, orang pengkhianat dicap Allah dan Rasulnya sebagai orang yang tidak memiliki iman. La imana liman la amanah. Tidak dikatakan beriman kalau kita tidak beramanah. Kalau tidak dipercaya, tidak beriman, maka mafhum khalafahnya kita adalah khianat. Wala dina liman la ahadalah. Dan tidak dikatakan beragama orang yang selalu melanggar janji-janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kalau iman sudah lepas, agama sudah lepas, maka pengkhianat akan merugi. Yang ketiga, di akhirat sang pengkhianat itu ditempatkan dalam neraka. Ya fid darki asfali minan nar. Pada dasar-dasar neraka. Inilah kalau kita berkhianat. Pantas sekali Rasulullah bersabda ketika menguraikan terjadinya kiamat, salah satunya pengkhianat inilah. Wala taqumus sa'ah. Tidak akan pernah terjadi kiamat hatta yazharul fahsya, sehingga engkau lihat jelas dalam kehidupan engkau orang berbuat kejahatan. Orang mencuri sudah biasa, berdusta sudah biasa, mengambil hak orang lain sudah biasa, bahkan membunuh gara-gara uang 5.000 jatuh kepada pembunuhan. Ini tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, wattafahus. Mudah sekali orang berkata-kata kotor. Sedikit sekali orang berlaku sabar, banyak yang suka berkata kotor. Sedikit salah, dia membaca kata-kata yang kotor, carut marut yang keluar dari mulutnya. Kalau mudah berkata kotor, pertanda kiamat itu sudah semakin dekat. Yang ketiga, wa qati'atur rahmi. Bahwa pintu kiamat akan terbuka apabila mudah orang memutuskan silaturahmi.
salah paham, beda pendapat, idenya tidak diterima orang lain, dia tidak bertegur sapa dengan orang lain. Inilah yang tidak dibolehkan oleh agama, karena agama kita silaturahmi, menghubungkan silaturahmi, bukan menggunting dan memutus silaturahmi. Yang keempat, wasu'ul mujawarah. Pertanda kiamat itu yang keempat, banyak orang yang berburuk sangka, berbuat jahat dengan tetangganya. Betapa banyak hari ini orang tidak lagi akur dengan tetangganya. Padahal Rasul memerintahkan kita berbuat baik dengan tetangganya. Laisal mu'min, tidak dikatakan beriman orang yang berada dalam kekenyangan, tetapi tetangganya mati dalam kelaparan. Begini pentingnya tetangga dalam hidup. Maka Islam dalam kehidupan Rasulullah, walaupun dengan orang non-muslim, dia tetap menghubungkan tetangga dengan artian tidak melanggar konsep akidah. Yang kelima, hatta yu'tamanul kha'inu wa yukhawwadul amin. Ini pertanda kiamat yang kelima. Sampai engkau lihat betapa banyak dipercayai orang-orang khianat, sedangkan orang-orang amanah mereka khianati. Inilah penyakit kita hari ini. Orang khianat yang pandai membungkus kata, membungkus ucapan dan lain sebagainya diberikan amanah. Sedangkan orang amanah yang jujur apa adanya, mereka dikhianati. Memang bagi orang amanah, betapapun kebenaran itu harus kita perjuangkan. Qulil haq walau kana murad. Katakan kebenaran itu, sekalipun yang benar itu akan terasa pahit oleh orang lain. Beginilah pentingnya agama menyampaikan kebenaran. Namun sang pengkhianat, dia pandai meninambobokkan orang lain dengan tutur kata yang halus, pandai baminya air. Mereka diamanahkan orang lain menjadi orang yang memegang amanah, yang akhirnya rakyat pun tidak merasakan kebaikan. Kenapa? Karena sang khianat mereka berikan amanah. Inilah 5 tanda kiamat ketika menghubungkan amanah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah tahu bagaimana azab untuk orang-orang yang khianat. Tugas kita menyadari diri, menintrospeksi diri jika pernah berkhianat, dari yang kecil sampai yang besar. Andai kata kita sudah pernah berkhianat, obatnya cuma satu, irji' ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah dari khianat kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah, buka pintu taubat kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dunia dan akhirat. Inilah tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tetap jauh kita dari perbuatan khianat, selamat kita dari neraka, dan masuk kita dalam surga yang kita idam-idamkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.